Sahabat Kompas TV, saatnya kita kembali mengupdate 3 berita terpopuler hari ini, Selasa 25 Juli 2023 bersama saya Anseli Natasha. Kira-kira ada 3 berita terpopuler apa saja? Ini dia videonya. Sahabat Kompas TV, di berita pertama, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bertemu dengan KPK membahas soal pencegahan korupsi di lingkungan kementerian. Dalam keterangannya, Menpora menjawab kegaduhan soal harta hibah sebesar 162 miliar rupiah dalam LHKPN miliknya. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut bermula dari balik nama rumah yang diberikan mertua Dito pada sang istri. Dito siap akan merevisi hal tersebut dan siap mempertanggungjawabkan terkait LHKPN. Dan terkait dengan hibah dan hadiah, tadi saya juga sudah minta maaf. Harusnya kita konsultasi sebelum mengisi ke KPK karena memang ini sebatas kita bingung di definisi karena mertua saya membelikan rumah-rumah itu kepada istri saya sebelum kami nikah itu langsung atas nama istri. Di definisi yang kita pahami, hibah itu harus dari nama pemilik sebelumnya pindah ke nama baru. Jadi itu murni ya teknis, tapi tidak apa-apa. Ya, jadi Pak Hala juga mungkin baru sekali Pak ya ada fenomena ini Pak. Dan saya yakin ini mungkin tidak hanya satu nih Pak. Banyak sekali orang yang mengalami situasi seperti ini. Di berita berikutnya, kuasa hukum Mario Dandi membacakan surat dari Rafael Alun terkait restitusi anaknya di persidangan. Kira-kira seperti apa isinya? Berikut liputannya untuk Anda. Dalam surat ini, Rafael Alun mengatakan Mario Dandi tak menggunakan haknya dengan menghadirkan orang tua sebagai saksi meringankan. Rafael juga tak bersedia untuk membayar restitusi sebesar 120 miliar rupiah kepada David Ozora karena aset dan rekening yang sudah diblokir KPK. Terkait kesediaan kami sebagai orang tua untuk menanggung restitusi, kami menyampaikan bahwa dengan berat hati kami tidak bersedia untuk menanggung restitusi tersebut dengan pemahaman bahwa bagi orang yang telah dewasa, maka kewajiban membayar restitusi ada pada pelaku tindak pidana. Di berita terakhir, saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi BTS Kominfo mengungkapkan bahwa dalam proyek perencanaan ini tidak melibatkan tenaga ahli. Hal ini diungkap oleh Kepala Divisi Lasmil dan Bakaul Bakti Kominfo Muhammad Feryandi Mirza saat bersaksi di sidang kasus korupsi dengan terdakwa mantan Kominfo Johnny G. Plate. Mirza juga tidak mengetahui proses proyek ini tidak melibatkan ahli. Itu perencanaan awal, kemudian penentuan anggaran seperti itu. Apakah itu melibatkan tenaga ahli? Iya, pada saat pengusulan awal yang sepanjang saya tahu belum melibatkan konsultan atau tenaga ahli. Segitu besarnya anggaran, kenapa tidak melibatkan ahli? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu? Tidak tahu. Ini anggaran tak sedikit Pak, bukan 10 miliar, bukan 10 juta, 10 miliar, 10 triliun. 1 triliun itu berapa juta Pak? Nah sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau gitu saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.